Salam saudara yang dikasihi Tuhan, masih di dalam hari-hari di mana kita terus memulihkan pondok Daud di rumah kita masing-masing, di gereja kita, bahkan di kehidupan pribadi kita masing-masing. Kali ini saya ingin memberikan renungan kepada saudara keintiman yang mendahului kemenangan. Ini adalah bagian daripada kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Saudara tentu tahu bahwa bangsa Filistin menakut-nakuti bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul ketika itu. Sekalipun mereka adalah pasukan-pasukan perang yang gagah perkasa, tetapi karena hadirnya Goliat membuat mereka dilanda ketakutan yang teramat sangat. Sampai bahkan 40 hari tidak ada yang berani keluar karena mereka semuanya dilanda oleh ketakutan. Tentu saja kita semuanya pernah mengalami hal yang sama, yaitu ketakutan yang betul-betul menguasai kita ketika kita berhadapan dengan keadaan-keadaan tertentu. Tetapi apakah kita menyelesaikan rasa takut itu dengan cara yang benar? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting, saudaraku. Mengapa demikian? Ya, bangsa Israel menunggu 40 hari dan tidak tahu menunggu apa, tapi hanya sekedar menunggu, mengulur waktu, dan tidak berani menghadapi Goliat. Sampai datang seorang anak remaja yang kemerah-merahan, namanya Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dia berkata, "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Bayangkan saudaraku, tentu saja dibandingkan antara Goliat dengan Daud, jauh sekali dari sisi postur saudaraku. Daud badannya mungil, Goliat itu tinggi, kekar, raksasa. Tapi itu ternyata tidak melemahkan Daud. Daud tidak melihat bahwa Goliat itu besar. Daud melihat Allahnya jauh lebih besar. Apakah saudara di dalam pergumulan saudara melihat Allah yang besar atau persoalan saudara yang besar? Kalau saudara melihat Allah yang besar, maka persoalan yang besar itu tidak akan pernah membuat saudara kecut dan tawar hati, apalagi menghentikan langkah saudara. Yang kedua, saudaraku, apa yang mendorong Daud untuk bertindak? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Mengapa Daud berani? Yang kedua adalah karena dia sudah terbiasa dalam tekanan. Daud berani menghadapi Goliat karena dia sudah berlatih menghadapi tekanan, menghadapi ancaman. Saudara, kalau saudara mau tidak mudah takut, saudara jangan pernah lari dari persoalan. Hadapi persoalan saudara, karena setiap persoalan yang saudara hadapi mengajarkan satu hal yang penting bagi hidup saudara. Selalu ada pelajaran ketika saudara mau menghadapi pergumulan saudara. Selalu ada pelajaran
ketika saudara mau menghadapi tantangan yang besar itu. Setiap tantangan itu mengajarkan sesuatu. Jangan lari daripada persoalan itu. Setiap kali saudara mau memberikan diri untuk menghadapinya, maka saudara akan menjadi pribadi yang terlatih. Dan yang ketiga adalah Daud terbiasa mengandalkan Tuhan. Daud sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap tantangannya. Dia tidak pernah diabaikan. Dia tidak pernah dikecewakan. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul. Ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tidak berkata, aku bisa menghadapi dia karena aku kuat. Tidak. Daud berkata, aku sudah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Aku sudah pengalaman mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kecewakan aku. Adakah saudara memiliki keintiman dengan Tuhan seperti Daud intim dengan Tuhan, dan dia sudah sangat terbiasa dengan cara Tuhan bekerja? Itu akan sangat menolong saudara untuk melatih saudara mengandalkan Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati saudara sekalian untuk tidak takut apapun itu. Jangan selalu fokus kepada masalah yang besar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhanmu yang besar. Dia akan memberikan kemenangan kepadamu. Biarlah hidup kita mau diproses, dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh lewat pergumulan, tantangan, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak lemah, selalu ada pelajaran penting dan bahkan ada double portion seperti yang Ayub terima dari Tuhan ketika engkau berhasil menghadapi tantangan itu dan tidak undur. Dan yang ketiga, keintimanmu dengan Tuhan akan membuatmu terbiasa dengan cara Tuhan bekerja, dan itu akan membuatmu terlatih untuk mengandalkan Dia, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang tahu persis Tuhan akan selamatkan mereka, seperti Daniel yang tahu persis Tuhan akan keluarkan dia dari gua singa itu. Demikianlah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.